Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ustadzah Fitriah dari SDN Jombok 2, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam aksi nyata kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pelatihan mandiri Merdeka Belajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita awali dengan modul pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, kemudian memproyeksikan diri mau menjadi guru seperti apakah kita di masa depan. Dalam proses ini kita mempelajari 3 hal, yaitu yang pertama, mengenali diri dan peran seperti apa saya. Mari kita lihat apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Bagaimana mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya? Yaitu kita terlebih dahulu harus mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dengan demikian, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Kita tentu sudah sangat memahami konsep Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan kerangka pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai pendidik. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita lanjut ke modul 2, yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pembahasan modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 hal yang dipelajari, yaitu mengenai kodrat murid dan asas trikon. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Tugas guru memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid bisa dikenali, digali, dan dikembangkan. Sedangkan asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergen, dan konsentris.
Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga yaitu konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak dan Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita bahas apa itu budi pekerti dan konvergensi. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti terdiri dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan yaitu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru, di mana murid yang saat ini hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru hebat agar berkenan untuk mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.